Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan hari ini masih di dalam sermon series kita, The Blessed Life. Seri khotbah ini diambil dari ucapan bahagia Tuhan Yesus yang begitu terkenal. Saya menyarankan untuk Anda bisa membaca keseluruhan ucapan bahagia ini di dalam Matius 5. Pada minggu pertama dalam seri khotbah ini, Pastor Jason menyampaikan kunci yang pertama, yaitu it depends on who you depend on. Kemudian dalam minggu selanjutnya kita melihat kunci yang kedua, yaitu how God blesses broken hearts. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama kunci yang ketiga dari hidup yang diberkati. Matius 5 ayat yang kelima berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kunci yang ketiga adalah the strength of gentleness. Kata-kata Tuhan Yesus yang ketiga ini sangat berkaitan dengan Mazmur Daud. Coba kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dua kata, lemah lembut dan rendah hati, tidak dapat dipisahkan. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang dengan lemah lembut dan rendah hati mau menjadi sama dengan manusia. Alkitab juga mencatat mengenai Musa sebagai orang yang sangat lembut. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuhan memakai Musa menjadi orang yang paling rendah hati di muka bumi. 40 tahun pertama di hidupnya sebagai seorang pangeran tidak membuat ia lupa dengan siapa dia sesungguhnya. 40 tahun berikutnya Tuhan proses kehidupan Musa menjadi seorang di pelarian, sebagai penggembala domba, dan hal itu tidak mengecilkan hati Musa, sehingga ia bisa menjadi seorang pemimpin yang berani dan tetap menjadi seorang yang rendah hati. Kita hidup di dunia yang mengupayakan segala sesuatu bergerak dengan cepat. Semua harus instan dan tidak memakan waktu. Bergerak hanya berdasarkan kepentingan ego sendiri atau hanya karena melihat pada benefit yang akan didapat. Rasanya dalam sikap yang seperti itu, kita akan sulit menemukan lemah lembut. Atau mungkin sudah banyak orang yang tidak memahami apa itu lemah lembut. Orang-orang menganggap bahwa kelemah lembutan adalah sebagai satu kelemahan, sesuatu yang membawa kerugian atau bahkan bisa dimanfaatkan orang lain. Bahasa kita memang terbatas. Kata lemah lembut bukan artinya lemah atau tidak berdaya. Bahkan di dalam bahasa Inggris kata lemah dan lemah lembut menggunakan dua kata yang berbeda. Lemah lembut memakai kata meek atau gentle, berbeda dengan kata lemah. Nah, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata lemah lembut memakai kata praus yang memiliki arti sedikit lebih sulit untuk diterjemahkan. Nah, seorang ahli, William Barclay, memberikan penjelasan arti kata praus ini. Kata praus ini terletak di antara dua sifat yang ekstrim, yaitu marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Jadi apa artinya? Jadi orang yang praus, atau orang yang lemah lembut, bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi juga bukan orang yang marah berlebihan. Mereka bisa saja marah pada waktu yang tepat, seperti yang dikatakan Alkitab tadi mengenai Musa yang adalah orang yang sangat lemah lembut. Dan itu bukan berarti Musa nggak pernah marah. Musa pernah marah kepada bangsa Israel ketika mereka membangun patung lembu emas dan menyembahnya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah di depan bait Allah karena orang-orang banyak berjualan di situ. Dan Tuhan katakan menjadi seperti sarang penyamun bait Allah tersebut. Kemarahan yang timbul bukan karena sifat ego atau kepentingannya sendiri, tetapi kemarahan timbul karena ketidakadilan atau melihat sesuatu yang tidak benar. Nah, makna lain dari kata praus ini diibaratkan seperti seekor kuda liar yang dipakaikan tali kekang, sehingga kuda itu menjadi jinak, menjadi tenang, atau bisa dibilang lembut, dan bisa dikontrol menjadi berguna bagi tuannya. Jadi kelemah lembutan dapat diartikan sebagai kekuatan yang dikekang atau dikontrol.
Jadi dari definisi ini jelas berbeda dengan kata lemah yang tadi saya sampaikan seringkali disamakan dengan lemah lembut. Tetapi sebaliknya lemah lembut adalah kekuatan yang terkontrol. Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang sangat kuat. Mereka mampu berada di dalam situasi apapun, bahkan situasi yang mungkin menekan mereka. Kita akan melihat ada 3 keuntungan menjadi orang-orang yang lemah lembut. Yang pertama, kelemah lembutan meredakan konflik. Kelemah lembutan meredakan konflik. Ada banyak orang yang seringkali dikatakan bertemperamen pemarah. Tetapi sebenarnya anger issue itu dipicu oleh banyak faktor yang berbeda. Biasanya orang tersebut akan sulit sekali mengendalikan emosinya, sehingga respon yang dikeluarkan adalah kemarahan. Faktor-faktor tersebut seperti memiliki trauma di masa lalu, depresi, dan gangguan kecemasan, ketakutan, dan yang lain-lainnya dapat dengan mudah memicu seorang menjadi pemarah. Kelemah lembutan dapat menolong orang-orang tersebut untuk tidak memicu kemarahannya. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di dalam otak kita, ada sel syaraf yang dinamakan mirror neuron atau neuron cermin. Neuron ini mengatur respon kita terhadap gerakan atau tindakan dan juga emosi orang lain, lalu kita mencerminkannya seolah-olah kita melakukan hal yang sama. Seperti pada saat kita melihat orang yang marah, kita juga bisa ikut marah. Atau ketika seseorang kecewa dan sedih, kita juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, seseorang yang memiliki kelemah lembutan ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak baik, ia tahu respon apa yang harus diberikan. Ia tahu jawaban apa yang harus diberikan untuk meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita lihat Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika majikanmu memarahi engkau, janganlah engkau minta berhenti. Sikap yang tenang akan meredakan amarahnya. Sadarkah Anda, seseorang yang semakin dewasa, yang semakin sukses, semakin terkenal, akan ada orang-orang di sekitarnya yang tidak suka atau mungkin tidak terima dengan keberhasilan orang tersebut. Mereka yang tidak bisa terima akan mulai mengkritik, mulai membangun narasi gosip dan yang lainnya sebagai bentuk usaha untuk menjatuhkannya. Nah, waktu mereka marah dan mulai menyerang kita, mereka berharap kita terpancing dan membalas tindakan mereka. Tetapi jika kita tidak memberikan respon, mereka akan kecewa. Nah, respon kita akan menentukan berhasil atau tidaknya mereka untuk menjatuhkan kita. Amsal 25 ayat 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Respon kita bukanlah menjadi reaktif dengan pancingan yang mereka buat. Kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Kita perlu menghargai setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita dan tidak membiarkan setiap usaha mereka untuk menjatuhkan kita berhasil dan membuat kita menjadi takut. Kita bisa mengabaikan setiap perkataan-perkataan yang tidak membangun. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita lihat keuntungan yang kedua, menjadi orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan mengkomunikasikan kasih. Di dalam pernikahan dan keluarga, cara yang paling cepat untuk memperkuat hubungan adalah dengan menjadi orang yang lemah lembut. Perhatikan 2 ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan kita lihat dari Efesus 6 ayat yang keempat. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Janganlah terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Orang tua yang mendidik anaknya dengan lemah lembut akan membangun komunikasi yang baik juga dengan mereka. Ingat, dalam pengertian lemah lembut yang saya sampaikan tadi, lemah lembut bukan berarti kita nggak bisa marah. Kemarahan yang ada harus dengan tujuan yang benar dan dibangun dengan pengertian yang benar juga.
Orang tua bisa memarahi anaknya karena ia melakukan kesalahan yang bisa merugikan anak itu sendiri, tetapi juga harus disertai dengan penjelasan mengapa ia tidak boleh melakukannya. Anak itu tidak akan sakit hati karena kemarahan orang tuanya, karena ia bisa memahami penjelasan yang diberikan oleh orang tuanya, alasan kenapa orang tuanya marah terhadap dia. Lemah lembutan menghasilkan rasa hormat. Musa yang dikatakan sebagai orang yang lembut hatinya mendapatkan penghormatan yang tinggi dari bangsa Israel hingga hari ini karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Musa pada masanya membawa bangsa Israel ke arah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah. Lemah lembut adalah salah satu syarat dari seorang pemimpin. Kita bisa melihat dari contoh pemimpin-pemimpin yang berhasil seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela. Mereka berhasil membawa bangsanya kepada kemenangan, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan lemah lembut, dengan membangun pengertian yang benar, dan dengan tujuan yang tepat yang tersampaikan pada bangsanya. Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Mari kita lihat keuntungan yang ketiga. Kelemah lembutan membuat kita menjadi seperti Kristus. Lemah lembutan membuat kita menjadi seperti Kristus. Mari kita lihat dari Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut dari surga dengan singgasananya yang nyaman. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada hukuman salib, responnya bukan reaktif. Ia nggak marah dengan manusia-manusia jahat yang berusaha membunuhnya. Sebaliknya, ia berdiam dan taat kepada Allah Bapa yang mengutusnya sebagai penebus. Kita perlu belajar untuk menjadi lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Dan semakin kita memahami bagaimana menjadi orang yang lemah lembut, semakin rendah kadar stres kita. Kita nggak akan pusing dengan orang-orang di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita. Kita nggak akan pusing dengan gosip. Kita nggak akan pusing dengan dunia yang selalu menekan kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah dari pengenalan kita akan Tuhan, buah dari pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, salah satunya adalah kelemah lembutan. Lemah lembut menjadi ciri kita sebagai orang-orang percaya. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita bisa mempraktikkan ini? Mungkin kita yang selama ini terkenal dengan orang yang tidak memiliki kelemah lembutan. Sekarang saatnya kita belajar menjadi orang yang lemah lembut. Perhatikan 3 hal ini. When someone serve me, be understanding, not demanding. Ketika seseorang melayani kita, jadilah orang yang berpengertian dan bukan menuntut. Ada banyak orang yang berusaha memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang lain ketika tahu mereka sedang melayani kita. Ini tindakan yang gak tepat. Kita perlu belajar untuk mengerti mereka yang sedang melayani kita dan menghormati apa yang sedang mereka kerjakan. Saya sering melihat orang yang gak sabar ketika berada di restoran. Jika pesanannya lama keluar, orang-orang ini bisa marah sejadi-jadinya. Sangat disayangkan sekali tindakan seperti ini bisa terjadi. Kita nggak tahu apa yang membuat pesanan lama keluar. Mungkin bisa jadi karena banyaknya tamu pada saat itu. Hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti itu adalah kita bisa bertanya lagi kepada pelayannya tanpa harus memarahinya. Yang kedua, when someone disagree with me, be tender without surrender. Ketika seseorang bertolak belakang dengan kita, jadilah lembut tanpa harus menyerah. Argumen karena perbedaan pendapat bisa saja terjadi kapanpun dan dengan siapapun, tetapi respon kita bisa menentukan kemana perdebatan ini akan berakhir. Perdebatan bisa berakhir dengan hubungan yang rusak, tetapi bisa juga berakhir dengan saling pengertian. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dengan lembut,
dengan persuasif, tanpa memaksa lawan bicara Anda untuk setuju dengan Anda. Atau Anda bisa juga tidak melanjutkan perdebatan dan memberikan pengertian bahwa opini Anda tidak sama dengan lawan bicara Anda tanpa harus merasa Anda kalah. Ingat, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sangat biasa. Yang ketiga, when someone disappoints me, be gentle, not judgment. Ketika seseorang mengecewakan kita, jadilah lembut dan bukan menghakimi. Ada kalanya kesalahan bisa terjadi dan mungkin mengecewakan kita. Tetapi hal ini tidak membenarkan kita untuk marah dan menghukum orang yang melakukan kesalahan itu. Apalagi tanpa ada penjelasan pengertian tentang kesalahan itu. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, tetapi kita juga perlu belajar mengerti dengan situasi tersebut. Saya salut dengan orang-orang yang bisa mengampuni orang yang sudah mengecewakannya, bahkan dalam situasi-situasi yang sungguh berat. Orang tua yang bisa mengampuni orang yang membunuh anak mereka. Orang yang bisa mengampuni rekan mereka yang sudah menipu mereka. Dan kisah-kisah lainnya yang seringkali kita dengar. Mereka adalah orang-orang yang berhasil memiliki kelemah lembutan. Mereka tidak kalah, tetapi mereka mengerti dan memahami sikap seperti apa yang harus mereka tunjukkan. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan teladan-Mu kepada setiap kami untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Mari Tuhan tolong setiap kami, Tuhan ajar kami, Tuhan pimpin setiap kami untuk boleh belajar menjadi orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.